Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pada kesempatan kali ini kita belajar di pelajaran 3, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Allah adalah pencipta alam semesta. Matahari, bulan, dan planet-planet juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga yang memberi kehidupan semua makhluk di dunia ini. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah Maha Esa. Hal ini dibuktikan dengan mengucapkan kalimat syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat Allah tercermin dalam nama-namanya yang indah dan agung. Nama-nama Allah disebut Asmaul Husna. Umat Islam diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Umat Islam hendaknya mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna seluruhnya berjumlah 99. Nah, anak-anak harus tahu dan harus hafal jumlah Asmaul Husna. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini kita belajar tentang Asmaul Husna, tentang As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Mengapa seseorang perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk, siapa yang tahu jawabannya? Ya, karena manusia merasa dirinya lemah menghadapi persoalan hidup. Ia membutuhkan pertolongan Allah. Dia tahu kalau Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu mengabulkan semua doa hambanya. Allah adalah tempat bagi semua makhluk untuk meminta. Allah memiliki Asmaul Husna, As-Somad, dan Al-Muqtadir. As-Somad artinya maha tempat meminta. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah adalah satu-satunya tempat semua makhluk hidup meminta segala sesuatu. Semua ini sudah tercantum di dalam Al-Quran, yaitu ada di dalam surah Al-Ikhlas yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, harus meminta kepada Allah. Selalu meminta. Orang yang meminta
Orang yang berdoa itu diibaratkan kita mengayuh sepeda. Kita ayuh terus, dikayuh terus, lama-lama akan sampai di tempat tujuan. Orang berdoa juga seperti itu, meminta terus, meminta terus. Nah, lama-lama doa kita, apa yang kita minta dikabulkan sama Allah. Jangan malu untuk meminta. Meminta itu boleh, diperbolehkan sama Allah, khususnya meminta kepada Allah, bukan meminta kepada yang lain. Karena Allah lah yang maha pemberi, Allah yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Allah itu senang kalau kita terus meminta kepadanya. Nah, jadi anak-anak, kalau kita lagi dalam kesulitan, apalagi kita dalam keadaan bahagia, kita terus mendekatkan diri kepada Allah, terus meminta kepada Allah supaya Allah senang. Yang selanjutnya adalah Al-Muqtadir. Apa artinya Al-Muqtadir? Al-Muqtadir artinya maha berkuasa atau maha menentukan. Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi, menentukan semua kehidupan makhluknya. Ingat ya, semua ciptaan Allah itu namanya makhluk. Kekuasaan Allah itu tidak ada yang membatasi dengan hukum ruang dan waktu. Alam semesta beserta isinya berada di bawah kekuasaan Allah. Contohnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita juga menjadi bukti atas kekuasaan Allah. Adanya pergantian waktu, siang dan malam, diturunkannya hujan, dan terjadi bencana alam. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mampu mengubah keadaan tersebut, karena segala yang ada di langit dan di bumi ini kepunyaan Allah. Semua ini sudah dijelaskan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 189 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Allah mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lainnya, mendahulukan sesuatu yang pantas didahulukan. Allah mendahulukan sesuatu berdasarkan hikmah dan keadilannya. Allah mendahulukan menciptakan manusia dari yang lain, mendahulukan sebab daripada akibat, mendahulukan syarat dari yang disyaratkan. Allah juga mendahulukan periode atau masa yang satu dari yang lainnya. Nah, tugas kita manusia untuk meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim adalah dapat ditunjukkan dengan perilaku sebagai berikut. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Kemudian jangan menunda-menunda pekerjaan, terutama belajar. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang selanjutnya ada Al-Baqi. Artinya apa Al-Baqi? Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Allah adalah zat yang maha kekal, berbeda dengan makhluk yang bisa mati. Allah tidak akan binasa atau mati sampai kapanpun. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Nah, segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi adalah ciptaan Allah. Semuanya bersifat fana atau sementara atau rusak. Segala sesuatu ciptaan Allah itu semuanya akan rusak. Maka dari itu
Jangan sampai kita bergantung pada sesuatu yang fana atau rusak, seperti berhala, pohon besar, dan lain sebagainya, karena semuanya akan musnah. Hendaklah kita bergantung kepada Zat yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat juga untuk anak-anak. Semoga juga bisa membantu anak-anak dalam belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Terima kasih.